Mbak Vena, Mama Vena mungkin gimana nih, Fania sudah berusia 8 tahun sekarang, makin besar, semakin berkembangnya anak udah makin gede, gimana nih lihatnya? Iya, alhamdulillah hari ini seneng banget. Sudah ulang tahunnya 16 September hari Senin. Tapi kan karena hari sekolah pasti teman-temannya nggak bisa datang. Makasih tante. Cuma alhamdulillah keluarga, tadi kakak Vero sempetin datang meskipun lagi Lemhanas ya, karena kan dilantik insya Allah tanggal 1 Oktober. Bela-belain dari Lemhanas ke sini sebentar balik lagi. Ini momentum luar biasa, mudah-mudahan Fania ke depannya jadi anak soleha, pintar. Tadi kan nyanyi juga ya, aku nggak nyangka dia bisa berani nyanyi di depan teman-temannya. Ya mudah-mudahan lah, doa yang terbaik buat Fania. Kado apa yang spesial dari Mama Vena untuk ini acara ulang tahun ini? Tapi kalau dari kakak kan dia udah dapat laptop. Karena di kelas 3 SD mesti pakai laptop ya, maksudnya pakai pad gitu. Dari kakak Atala dapat tas sekolah. Nah dari aku bikin acara ini, kemudian nanti insya Allah kalau jadi kan kita Desember mau jalan-jalan sama kakak Vero. Jadi itu hadiah juga lah dari aku sama kakak Vero untuk mana? Kan kata kakak ke Amerika, kebetulan visanya udah ada kita kan. Dia mudah-mudahan deh semuanya terwujud. Dia seneng banget, dia belum pernah lihat salju kan, Fania. Nah, mungkin jadi makin protektif nggak sih Mama Vena terhadap anak, ibaratnya anak cewek satu-satunya, udah makin besar juga dengan pemberitaan di luar tuh lagi rame-ramenya tentang anak perempuan dan lain-lain. Mama Vena sendiri seperti apa? Ya yang pasti pokoknya kalau untuk anak perempuan ya pasti kita akan lebih protektif ya, karena kan apalagi Fania nih anaknya sangat suka sosialisasi, bergaul. Jadi aku udah ngomong, nanti kamu kalau ABG kemana-mana harus sama mama ya. Makanya aku juga sekarang pekerjaan kan cari yang benar-benar bisa ngikutin jadwalnya Fania gitu. Jadi aku sekarang akan jemput dia sendiri, les juga aku, jadi supaya aku bisa memantau dia perkembangannya seperti apa. Tapi kan udah pinter nyanyi juga, emang dia arahkan ke jadi penyanyi kah? Apa jadi modeling kayak Mama Vena dulu atau gimana? Ya pasti Fania lesnya banyak ya, ada les balet, gimnastik, les ikro, kumon, piano, banyak lah ya. Jadi nanti kita lihat aja kayak Vero kan juga gitu. Ternyata dia udah besar, dia bisa dengan kemampuan dia bisa jadi anggota DPR, dia bisa jadi pemain sinetron. Tapi kan waktu kecilnya les terus. Sama dengan Kak Atala. Jadi kalau mau jadi apa kita nggak bisa ngatur ya. Tapi yang jelas anak kecil tuh harus kita program. Ya seperti yang kita lihat Vero kan dari kecil nurut. Taekwondo, piano, ikro, kumon, banyak waktu itu ya Vero. Apalagi anak perempuan kan sebenarnya. Tapi ada cita-cita yang diinginkan nggak sih? Apa gitu? Kenapa? Ada cita-cita yang diinginkan nggak sih dari Fania? Ya yang pasti harus kuliah ya, Fania harus insya Allah kalau dia memang suka pengen jadi dokter kata dia. Tapi kalau aku sih pengen dia ikut beauty pageant kalau dia interested ya, karena aku lihat dia tuh banyak sekali hobinya, nyanyi, dia pintar nyanyi kan, dia pintar acting juga. Kadang-kadang dia suka prank aku, dia bisa nangis tanpa latihan, jadi kayaknya dia ada bakat acting. Ya kita lihat aja dia apa. Yang jelas harus kuliah. Berarti fokus dulu di pendidikan baru. Sama seperti Vero kan, akhirnya dia sekarang kuliah kan. Karena mau jadi anggota DPR mau nggak mau kan dia harus knowledge ya, harus nomor 1 lah. Gitu dia kuliah sekarang. Mungkin melihat perkembangan Fania sendiri dari kecil sampai sekarang dan menjadi berkah juga nggak sih punya anak-anak yang luar biasa termasuk Fania juga. Alhamdulillah, makanya nih aku tuh bersyukur banget ya dikasih Allah anak-anak kayak Vero, Atala, Fania dengan segala kebisaan ya, kelebihan. Dan aku sebagai seorang ibu nggak pernah menyesal karena aku waktu itu sampai 10 tahun sekali ganti profesi kan, gara-gara waktu itu anak-anakku, aku rasa kayaknya kalau aku sinetron terus kayaknya Vero sama Atala akan lebih tidak terurus. Jadi aku lebih baik ganti profesi dan akhirnya benar dari sinetron menjadi instruktur salsa lah kalau nggak salah. Kemudian aku ganti lagi jadi politisi. Terus sekarang Fania lebih besar lagi, kayaknya kalau aku jadi politician waktunya akan sibuk. Aku sekarang jadi influencer atau apapun lah, kerja-kerja yang bisa dari rumah gitu. Lebih
prioritas anak lah, karena kalau aku kan udah alhamdulillah udah semua profesi ya, tinggal anak aja nih, apalagi Fania yang masih kecil udah harus aku yang jaga. Nah, mungkin banyak juga nih yang memuji Mbak Vena juga karena membesarkan Fania sampai sepinter ini umur 8 tahun. Mungkin seperti apa Mbak melihat orang di luar sana mungkin memuji juga Mbak dengan perkembangan Fania yang sampai luar biasa ini? Yang pasti Fania kan lahirnya prematur ya. Mungkin teman-teman tahu betapa kecilnya Fania dulu, dan aku ngurus sambil aku di DPR juga, aku bawa ke kantor DPR. Jadi umur 3 bulan dia ikut ngantor, ikut ke dapil, dan sekarang tuh pinter banget ya. Apalagi umur 8 tahun kelas 3, dan dia cepet kata gurunya. Aku hanya bersyukur kepada Allah karena ini semua dari Allah. Kalau aku nih hanya dikasih amanah, tugasnya adalah membesarkan, mendidik Feral, Atala, dan Fania. Jadi ya bersyukur aku masih dikasih umur, masih sehat. Ya mudah-mudahan bisa sampai nanti Fania menikah, nanti gantian dia yang ngurusin aku ya. Tuanya aku gitu. Tadi kan sempat bilang bahwasanya Mama Vena ingin kerja dari rumah aja, biar makin dekat sama Fania. Mungkin berarti bisa dibilang memutuskan untuk mundur banget dari politik. Iya, boleh dibilang gitu. Karena kemarin juga aku ada tawaran pilkada pun aku nggak ambil, karena aku tahu konsekuensi kalau kita jadi eksekutif itu jauh lebih besar daripada legislatif ya, karena kan kita harus standby, dan itu kan daerahnya lumayan jauh. Berarti kan aku jauh dari Feral, jauh dari Atala. Sementara sebagai ibu tuh meskipun mereka udah pada dewasa, kayaknya mendingan aku udahlah, cukuplah di politik 10 tahun. Sekarang mendingan dedikasi untuk, kalau Feral Atala kan tinggal didoain, tapi yang dijagain bener secara fisik kan Fania. Jadi aku ya supir iya, babysitter iya buat Fania, ibu iya, bapak iya, karena kan sekarang dia udah mulai ngerti ya, dia udah mulai nanya papahnya tuh kerjanya apa dulu gitu. Jadi ini PR terbesar ya untuk bisa membuat Fania tuh berkembang selayaknya dia punya papa. Ini PR terbesar sih. Tapi berat gak sih Mbak sebagai seorang ibu sekaligus punya pendidikan? Iya. Yang berat adalah sekarang ngasih tahu papahnya. Gitu sih. Tapi mudah-mudahan dia ngerti papahnya, bahwa udah aku memberikan dia pemahaman bahwa ya mamahnya ya papahnya. Jadi kamu nggak usah kecil hati, karena dia pernah bilang apa di dunia ini cuma aku yang nggak punya papah ya. Karena kan dia lihat dari sepupunya semua tuh kalau dimanja sama bapaknya dia tuh kayak senyum tapi getir gitu. Aku langsung bilang udahlah, mama tuh bisa jadi papa. Jadi nggak usah kecil hati. Ya, tapi mama aja punya papa ya, kamu punya papa sih. Itu yang paling berat kalau dia lagi ngomongin soal papa. Karena aku yang nggak bisa fulfill ya untuk itu sih. Gitu. Okay. Mungkin harapan terakhir buat Fania yang sekarang udah 8 tahun depannya. Iya, pokoknya buat Fania Tabina, kamu tadi nyanyi keren banget. Mama nggak nyangka Fania makin hari makin pinter, sholatnya juga makin bagus ya. Pokoknya mama akan, mudah-mudahan mama panjang umur, sehat buat Fania. Mama akan terus berjuang buat Fania, dan mama yakin Fania nanti akan jadi orang yang lebih sukses daripada mama. Pokoknya jadi anak yang membanggakan dan mengangkat derajat harkat martabat keluarga yang lainnya. I love you Fania.